tidak ingin mensia-siakan peluang untuk membawa pemain bergrade yang biasa-biasa. Mereka ingin bergrade A itu, supaya pemain yang masuk ke timnas Indonesia ini betul-betul mempengaruhi permainan dan meningkatkan level tingkat permainan Indonesia di ASEAN ataupun di dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, selepas kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk masuk ke peringkat kedua di fase grup, di mana kualifikasi Piala Dunia ini menjadi panggung penting dalam dunia sepak bola sebenarnya. Dan setelah berhasil lolos ke putaran kedua, timnas Indonesia mendapat beberapa lagi berita baik. Dan juga tidak hanya prestasi tersebut yang menarik perhatian, tetapi juga minat yang tumbuh pesat dari banyak pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini. Jadi mereka melihat kesempatan ini untuk berkontribusi ya dalam perjalanan timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia nanti, sebagai suatu yang sangat istimewa. Dan juga bagi pemain keturunan ini sangat berarti ya, sekiranya mereka dapat membela timnas Indonesia ini. Jadi dalam video pada kali ini guys, kita akan melihat lebih mendalam lagi bagaimana antusiasme yang mendorong banyak pemain keturunan untuk ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi proses-proses ini perlu pemilihan, seleksi, dan juga persiapan timnas menghadapi putaran kedua ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam fase grup F nanti. Apa yang diharapkan dari pemain-pemain keturunan ini sebenarnya? Mereka ingin bersama membela timnas Indonesia. Di samping itu ya, pada masa yang sama, timnas Indonesia juga mengharapkan pengalaman mereka yang bermain di luar, di Eropa terutamanya, untuk dibawa masuk ke dalam timnas Indonesia dan juga bergabung dengan pemain-pemain lokal, membentuk semangat dan motivasi pemain lokal itu pula. Jadi yuk kita semak dulu video ini guys, daripada channel ERP. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Banyak pemain keturunan yang sekarang ingin membela timnas Indonesia, padahal dulu banyak juga yang menolak. Oh, dulu banyak juga yang menolak. Mengapa mereka yang dulu cuek atau ragu justru berbalik mengirim sinyal ingin membela timnas? Kenapa dulu dorong menolak? Anggota PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamedan, mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Hamdan mengatakan beberapa pemain keturunan saat ini tertarik membela timnas Indonesia karena melihat progres yang dicapai bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Betul, ini salah satunya. Ini saya sangat setuju guys, sebab sebelum Indonesia ini meningkat dalam sepak bola, begitu kurang sekali pemain-pemain keturunan. Tetapi selepas kelibat Shin Tae-yong, selepas Shin Tae-yong mengendalikan timnas Indonesia, mengambil alih pada tahun 2020 ini, dia membawa ramai pemain-pemain keturunan main bersama timnas Indonesia. Dan pemain-pemain keturunan ini yang dikira levelnya bergrade A, untuk Shin Tae-yong dia akan memilih pemain ini, selection pemain yang betul-betul dia merasakan pemain ini akan dapat membantu timnas Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. Dan apabila sudah ramai pemain itu masuk, seperti Jordi Amat, Elken Bagot, Sandy Walsh, Nipati Nama, Ivar Jenner pula sekarang, Rafael Struijk. Dan selepas ini ada beberapa nama lagi, ada 6 nama lagi, Nathan Joan. Lepas itu ada juga dikabarkan penjaga gol Emily Idero kah. Jadi ada beberapa lagi pemain lain. Jadi makin ramai pemain keturunan ini ingin membela timnas Indonesia. Tetapi bagi saya ini sangat bagus untuk Indonesia ini lagi berada pada tahap level yang baik. Sebab kualifikasi Piala Dunia perlu pemain ini, Piala Asia perlu pemain keturunan dan naturalisasi ini. Kita lanjut dulu guys.
mengubah Indonesia yang dulu tidak dianggap sekarang diperhitungkan. Dengan kata lain, Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Betul. Lihat saja, kemarin Indonesia U23 mampu mengukir sejarah. Usai mampu melewati babak kualifikasi Piala Asia U23 dan berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024. Ini antaranya Sekarang lolos timnas ke Piala Indonesia Asia. senior berhasil melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini ronde Jadi kedua ada sudah. yang dulunya tidak mau sekarang mau. Kita lihat bagaimana timnas Indonesia semakin kuat, kata Hamdan Hamedan. Alasan kedua, kata Hamdan, adalah hadirnya para pemain keturunan yang andil dalam proses kemajuan timnas Indonesia. Seperti diketahui, ada nama Rafael Struijk, Shain Patinama dan Ivar Jenner yang bisa dibilang naturalisasi teranyar timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang jeli dalam melihat kualitas para pemain keturunan, para pemain yang ternyata memiliki segudang pengalaman di Eropa. Ketika para pemain dinaturalisasi dan mereka mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hebat, sekarang banyak pemain yang dulunya ragu sekarang mengirim sinyal ingin membela timnas, kata Hamdan. Selain dua faktor tadi, Hamdan juga mengungkapkan ketertarikan mereka untuk membela timnas karena Indonesia mampu lolos Piala Asia dan ikut kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia lolos putaran final Piala Asia Senior, Piala Asia U20, Piala Asia U23 dan yang terbaru mampu lolos putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Senior. Lolosnya Indonesia ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tidak terlepas dari pertentangan dingin Shin Tae-yong. Kehadiran Shin Tae-yong membangunkan Indonesia dari tidur panjang. Dari tidur panjang, Salah satu alasan yang mereka sampaikan ke saya adalah keberhasilan Indonesia mampu bersaing di ajang besar, pungkas Hamdan. Aksi Sandy Walsh dan Shain Patinama lawan Brunei Darussalam tuai banyak pujian. Dua pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Shain Patinama saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menulai pujian. Kedua pemain ini dipasang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sejak menit awal di posisi yang biasa mereka tempati di klub alias posisi First asli. 11 nih, Sandy Walsh dengan Shain Patinama. Sebagai bek sayap kanan, sedangkan Shain Patinama bermain untuk Indonesia di posisi bek sayap kiri. Tapi guys, kalaupun tidak pemain keturunan ini ketika menentang Brunei ini, contohlah semua pemain lokal main, saya pasti juga Indonesia akan menang. Jadi sebenarnya perlawanan sebenar untuk pemain-pemain keturunan ini memperlihatkan aksi-aksi mereka itu apabila di fase grup kualifikasi Piala Dunia nanti menentang Vietnam, Irak, dan juga Filipina. Ya, Irak, Vietnam, Filipina. Itu di kualifikasi Piala Dunia grup F. Dia berbeda lagi dengan Piala Asia timnas senior nanti. Dia satu grup juga dengan Vietnam. Tapi kita bicara terkait dengan kualifikasi Piala Dunia dulu. Itulah lawan-lawannya nanti. Irak, Vietnam, Filipina. Kalau tiga ini dapat dikalahkan, insya Allah Indonesia akan melaju lagi ke peringkat babak seterusnya. Tetapi inilah yang harus dimainkan nanti pemain-pemain keturunan ini untuk mereka tampilkan bahwa mereka itu berkualitas dalam menentang tim-tim yang besar. Nah, oke guys, kita lanjut. Determinasi kedua pemain ini menusuk jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap, terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Tercatat ada 3 peluang dari Shain Patinama untuk mencetak gol meski belum berhasil menghasilkan gol debut untuk pemain yang bermain di Liga Norwegia tersebut. Sikit lagi dia Secara golnya. keseluruhan, peran Sandy Walsh dan Shain Patinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun keduanya belum teruji dari sektor pertahanan karena Brunei Darussalam minim melakukan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Permainan dari kedua pemain abroad ini mendapat sanjungan dari netizen. Sebagian para netizen memuji peran sentral dari kedua pemain di babak pertama. Tapi mereka bantu bagian penyerang kan? Praktis dan taktis, tutur pemilik akun Instagram Yun_MOU dikutip Ini dari taktikal daripada Shin Tae-yong mantap ini sekali, tapi sayangnya ke gagal depan. mencetak gol dan digantikan. Selamat Indonesia, tulis Onedai Rain. Indonesia memastikan lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia usai unggul atas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0.
Dengan 12-0 kemenangan guys. ini, Indonesia 12-0. dipastikan lolos dan masuk grup Masya Allah. F yang sudah diisi Irak, Vietnam dan Filipina. Nah, itulah Irak, Pertandingan Vietnam, perdana grup Filipina. F akan digelar bulan November yang akan mempertemukan Irak versus Indonesia. November juga ya. Shin Tae-yong senang rotasi berjalan sukses saat timnas Indonesia sekali lagi bantai Brunei 6-0. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong merasa senang dengan keputusannya merotasi pemain yang berjalan sukses saat mengalahkan Brunei Darussalam 6-0, Selasa, 17 Oktober 2023, malam. Oke guys, itu sedikit info atau berita. Saya ingin bicara terkait pemain naturalisasi ini guys ya. Kalau pemain lokal itu ya itu memang kita sudah ketahui umum bahwa pemain-pemain lokal ini dia berusaha keras untuk menyaingi pemain keturunan. Tetapi pemain keturunan yang masuk ke timnas Indonesia ini adalah pemain-pemain yang berlevel grade A. Ini telah ditentukan sendiri oleh Shin Tae-yong dan juga oleh ketumnya Bapak Erick Thohir. Mereka tidak ingin mensia-siakan peluang untuk membawa pemain bergrade yang biasa-biasa. Mereka ingin bergrade A itu supaya pemain yang masuk ke timnas Indonesia ini betul-betul mempengaruhi permainan dan meningkatkan level tingkat permainan Indonesia di ASEAN ataupun di dunia. Sebab itu target Shin Tae-yong itu Piala Dunia 2026 itu kualifikasi, itu targetnya itu pergi situ. Sebab itu pemain-pemain yang bergrade A ini perlu betul-betul tampil dan mempersiapkan diri mereka sekiranya ingin betul-betul membela timnas. Sebab sayangnya kalau dia hanya mengambil pemain yang biasa-biasa. Jadi pemain-pemain yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia seperti Elkin Bagot, Sheni Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat itu di bagian lini belakang. Kemudian di tengah McLeod, Iver Jenner, di atas pula Rafael Strik, dan sebenarnya ada banyak lagi yang ingin membela timnas Indonesia. Contohnya J. Ejas, Nathan Joon, siapa lagi, Ragnar Orat Mangun, Kevin Dix, Ilyas Alhab, dan penjaga gol Emilio Audiro ya. Itu juga kalau dulu tidak berminat bermain dengan timnas Indonesia, tetapi sejak akhir-akhir ini, kebelakangan ini ya, apabila timnas Indonesia sudah mencapai satu tahap yang diinginkan oleh mereka, mungkin mereka melihat ranking Indonesia naik lagi. Selepas kemenangan dengan Brunei ini 2 kali, Indonesia naik lagi satu anak tangga di 133 ranking FIFA dunia itu. Jadi itu salah satu penyebab pemain-pemain keturunan ini berminat untuk membela timnas Indonesia. Apapun kita mendoakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dokumentasi pemain-pemain ini menjelang laga di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia nanti. Bukan saja di timnas senior, daripada U17, U20, U23 pun sekiranya ada pemain keturunan itu bisa saja untuk bergabung ya, sekiranya mereka mampu untuk membawa timnas mereka berjuang untuk nama Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.